Selfless Generation, balik lagi ke Undergo TV number one hits information for Selfless Generation. Tentu aja bareng sama host kesayangan kalian, David dan Cece. Hari ini bakal ngobrol bareng sama gue, Rajut Piulang Sajati. So, jangan kemana-mana, tonton sampai habis, kita bumper dulu. Gimana? Oke. Ya oke banget. Tapi kayak beda banget ya. Kayak beda banget ya. Tapi seru lucu. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Bagus. Kayaknya openingnya lebih bagus kan Rajut mending gitu. Masa sih? Enggak, kalian lebih bagus lah. Coba kayak ngobrol. Aku kan numpang doang di sini. Iya. Oke. Kak Rajut, thank you banget udah datang. Thank you udah Thank you juga. Hari ini aku pengen ngobrol-ngobrol sama Kak Rajut. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol aku tuh pengen kenalan dulu. Karena biasanya, beneran sih Cek, kita tuh kontennya tuh tentang pengalaman hidup orang, experience. Nah hari ini aku tuh mau ngobrol-ngobrol karena Kak Rajut tuh seru banget kan diajak ngobrol. Iya gitu. Nah, Asik loh. Iyalah asik. Nah hari ini aku pengen kenalan tuh Kak Rajut tuh asal dari mana sih? Kok ganteng ini? Asal dari mana? Gua tuh sebenarnya basically as a family, gue lahir di Yogyakarta. Jadi my family, my parents, both of them, mereka semua asli 100% Javanese. Mereka orang Jawa asli, tapi mereka juga perantau. Jadi gue dari kecil, dari gue TK, gue sudah besar di Jakarta gitu. Kak Rajut tuh masih ini ya, masih kalangan Gen Z kayak gitu. Iya dong. Iya lah Gen Z lah ya. Iya ya, harusnya Gen Z ya. Kak Rajut ini kesibukannya nih ngapain hari ini? Sibuk kayaknya kerja kerja. kerja sama pelayanan kayak itu dong. Wow, kayaknya seru nih kita bahasnya. Iya. Kalau boleh tahu kerjanya di bidang apa nih Kak? I'm an engineer, aku teknisi. Kalau company-nya sendiri aku kerja di bidang food and beverage, spesialisasinya di bidang spices, di bidang bumbu gitu sih. Oke. Hari ini kita mau bahas apa sih nih? Kita mau membahas tentang Gen Z. Wow, serba-serba Gen Z bareng Undergo TV enggak? Betul, serba-serba Gen Z bareng Undergo TV. Nah, gua mau tanya nih, menurut Cece dulu. Cece. Menurut Cece dulu, kenapa ya kita sama Kak Rajut? Karena Kak Rajut ini orangnya yang udah kita kenal tuh orang yang sangat excellent di bidangnya. Dia sangat excellent di hidupnya juga. Wow, thank you. Dan dia kebetulan orang Gen Z juga. Jadi kita mau nanya-nanya tentang anak Gen Z yang udah bekerja di marketplace dan juga orang yang kita lihat sebagai orang yang excellent. Sebel-sebel Gen Z with Undergo TV. Nah, kalau menurut aku, kenapa Kak Rajut? Karena Kak Rajut bener ya kayak Cece tadi bilang, Kak Rajut itu sangat excellent. Kenapa? Karena kan buat teman-teman yang tahu anak-anak The Breeze, anak-anak ICC bahwa Kak Rajut itu adalah head leader Undergo. Undergo. Undergo tuh apa? Undergo tuh buat teman-teman yang nggak tahu kayak summer camp lah ya. Oke. Kayak summer camp. Dan aku lihat bahwa Kak Rajut tuh sangat excellent banget dan keren banget. Cara nge-manage tim-timnya tuh luar biasa banget. Thank you feedbacknya. Nah, ini risetnya dari mana ya? Soalnya pengalaman di lapangan sebenarnya nggak bagus-bagus banget juga anyway. Merendah ini. Merendah. Kita bisa lihat juga. Orang melihat dan menilai gitu. Ini bisa dilihat dari sekarang juga. Pasti pagi-pagi loh guys, ini Kak Rajut udah memakai sepatu dengan rapi, bajunya rapi, pakai outer ya nggak Pit? Bener banget. Dan habis 2 pagi lagi ya. Guys, habis 2 pagi lagi. Kamu kemana? Gak bercanda. Oke, tapi ya kalau ngomongin tentang excellent-nya Kak Rajut, ini baru ini juga gue baru salut. Gila ini keren banget nih orang nih. Kenapa tuh? Dia tuh bikin draftnya langsung jam 2 pagi guys. Wow. Nyiapin Undergo TV gitu. Wah gila. Kalah gue harus belajar dari orang ini. Tadi ini benar-benar kayak oh iya? Ya makanya gue tuh pengen pengen ngobrol-ngobrol sama Kak Rajut. Karena Gen Z itu katanya adalah orang yang tidak se-excellent Kak Rajut. Masa sih? Iya. Apa jangan-jangan gue bukan Gen Z ya? Kayaknya. Kita coba cek dulu deh. Kalau Gen Z itu sebenarnya apa sih? Gue juga belum tahu sih sebenarnya. Coba kita search ya. Kan katanya ilmu yang membahas soal perilaku manusia kan psikologi ya. Sayangnya gue bukan anak psikolog nih. Jadi coba kita cari tahu aja ya Gen Z itu apa sih?
Gen Z itu apa sih? Menurut pasti Menurut ChatGPT. ChatGPT. Nah, ini bagus banget yang berChatGPT. Ini Gen Z banget guys. Iya, iya. Harus ini Gen Z banget. Pokoknya Sama lagi, generasi gua juga itu bukan dikelompokkan ChatGPT. ya. Dikelompokkan secara peristiwa sejarah dan sosial, perkembangan teknologi. Nah, kita tuh generasi X tumbuh pada masa awal revolusi komputer, sedangkan milenial dan Gen Z berkembang dengan pesatnya internet dan teknologi wow. digital. Wow. Jadi Gen Z tuh lebih Jadi di eranya tuh Digital. yang digital. Anak-anak yang lahir di era internet dan Betul. digital ya, dunia Iya. digital. Ya berarti gue termasuk sih. Gue ngalamin internet, gue ngalamin dunia teknologi digital juga gitu. Berarti itulah salah satu yang membuat pemisahan kelompok antara Iya. milenial dan Ini Gen kalau Z. di ChatGPT gue sih dia bilang ini ChatGPT, generasi guys. yang lahir dari 97 sampai 2012. Ya gue masih masuk sih. 97. Oke. Kalau milenial Milenial tuh berarti 98 ya, beda 1 tahun selisihnya ya. Milenial. sebelum dong. Enggak dong, sebelum dong. Sebelum dong dari 96 Oh iya, sebelum. ke Iya, atas dong. sebelum. Berarti dari 80, 1980 kalau nggak sampai salah 96. sampai 96. Gitu. Berarti selisihnya cuman beda Beda setahun tapi Be- mungkin spreading apa ya? Mungkin spreading dunia digital dan teknologi internetnya mungkin nggak sebaik itu ya. Pesat soalnya kan ya. Di zaman 96 belum terlalu parah atau terlalu Iya. ekstrim ditanya tiba-tiba di 98 langsung nembus gitu kali ya. Tahu sih soalnya baru 1 tahun Gitu ya waktu kali itu ya. ya. Tapi mungkin secara ya mungkin kalau dikira-kira gitu kali ya. Gitu kali ya menurutnya gitu ya. Nah, aku juga udah tentang Gen Z. Nah, katanya banyak perusahaan yang pencet Gen Z di tahun 2024 karena dinilai kurang inisiatif. Nah, menurut kalian itu gimana? Kenapa kurang inisiatif? Iya, aku juga pernah dengar kan podcast-podcastnya Kak. Jadi Gen Z itu dikenal sebagai orang yang nggak inisiatif, terus nggak bisa menerima kritik. Betul. Betul, yang kayak gitu yang istilahnya generasi strawberry, generasi tempe. Oke. Menurut kakak gimana sebagai orang yang udah bekerja di Udah marketplace? I think perlu gini sih, kalau menurut aku perlu kita lihat dulu sih. Kan tadi dibilang iya generasi Z itu kan pertama dikelompokin karena mereka lahir dan berkembang dengan masifnya kelahiran dunia teknologi digital sama internet kan kayak gitu. Dan menurut aku tapi gini, setiap generasi itu mereka itu punya kelebihan, punya kekurangannya masing-masing. Dan aku percaya sih gini, kalau yang namanya generasi mereka punya raksasa atau punya musuhnya masing-masing. Iya. Nanti David sama Cece bisa bacalah di Alkitab pun kayak generasinya Daud itu, Raja Daud itu juga mereka ngelawan raksasa-raksasa yang berbeda tuh. Yes. Nggak cuma Goliatnya beda tuh. Ya. Yang satu fiturnya mungkin tangannya lebih banyak, yang satu fiturnya ukurannya lebih gede gitu kan. Betul. Jadi aku percaya banget sih, salah satu hal yang membuat generasi terbentuk juga musuh di generasinya berubah. Dan aku percaya sih setiap generasi juga dilahirkan punya fitur buat menjawab kebutuhan generasi mereka sendiri. Jadi tentu jawabannya masalah-masalah yang ada di generasi Z ya akan diselesaikan sama generasi Z sendiri ya gitu, dengan caranya dan pendekatannya mereka sendiri gitu. Jadi menurut aku setiap generasi unik, setiap generasi berbeda, punya kelebihan, punya kekurangannya, dan I think itu sih yang lebih kayak membentuk pola generasi bisa terjadi ya gitu. Nah, terus di Gen Z sendiri katanya tadi tahun 2024 banyak yang dipecat ya. Iya, karena kurang inisiatif katanya. Puji Tuhan gue enggak ya. masih gajian sampai hari ini. Kalau bos gue nonton tolong ya gaji saya dinaikin bos. Apa ya? I think gini, 2024 memang tahun yang enggak mudah juga buat semua orang. Bahkan sampai 2025 juga enggak mudah. Dan tadi gue bilang setiap generasi punya raksasanya sendiri. Kalau di tahun-tahun mungkin di generasi sebelumnya kemiskinan itu jadi isu, betul nggak? Jadi raksasanya generasi. Tapi di generasi ini kayaknya taraf hidup lebih baik, daya beli masyarakat jauh lebih besar, betul nggak? Orang tua kita tuh hari ini jauh lebih mampu daripada orang tuanya mereka di masa lalu, ya nggak sih? Tapi kita juga jangan lupa bahwa generasi Z punya musuhnya sendiri, apa sih? Mager, ya nggak sih? Mager. Terus apalagi generasi Z itu instan, itu kan musuh-musuh generasi. Jadi dan aku percaya sih, jadi masalah-masalah ini juga akan kita selesaikan sendiri as a Gen Z. Terus apalagi di 2024, apalagi ngomongin di spesial di 2024, I think salah satu musuh besarnya Gen Z itu inflasi ya. Inflasi, Ya, setuju.
inflasi kita hari ini nggak semakin kecil, inflasi kita makin besar. Jadi ngerti standar hidup makin tinggi, ya nggak sih? Nggak miskin sih hidupnya, tapi standar hidup kita makin tinggi, bener nggak? Jadi ya I think itu musuh-musuh Gen Z yang ya Indian akan perlu kita selesaikan ya di generasi kita gitu. Terus wah kalau dipecat katanya kurang inisiatif. Gue selalu diajarin sama my boss gini. Gue punya bos di kantor, dia bilang bagus banget. Inisiatif is bullshit. Dia selalu bilang kayak gitu. Wow. Kenapa? Karena di dunia kerja itu sebenarnya nggak ada inisiatif. Wow. Sebetulnya. Jadi kan gue Gen Z ya. Terus gue punya atasan juga ada yang Gen Z, ada yang milenial. Gue kerja bareng sama teman-teman gue yang setara yang Gen Z. Gue punya bawahan juga, ada yang Gen Z, ada yang milenial, ada yang mungkin Gen X gitu ya, yang masih kerja sama gue juga. Dan dia bilang bagus banget bahwa inisiatif is bullshit. Jadi di dunia kerja itu benar emang nggak ada inisiatif sebetulnya. Kalau di dunia kerja nanti lo akan apa ya? Di namanya dunia kerja tuh di marketplace selalu ada yang namanya SOP. Pernah dengar gitu ya? Yes. Ada yang namanya sistem. Itu kan sesuatu yang memang sudah dibangun. Jadi kalau menurut gua kurang inisiatif, I think dalam kerjaan sih sebenarnya nggak perlu inisiatif ya. Mungkin lu dipecat mungkin nggak bisa ngikutin standar dan pace-nya kerjanya lu, mungkin kayak gitu. Nggak bisa ngikutin dalam artian lu nggak stay dengan SOP yang ada. Mungkin lu nggak bisa bertahan dengan sistem yang ada, mungkin ya kayak gitu. Jadi ya gitulah, mungkin menurut gue bukan karena kurang inisiatif ya gitu. Tapi karena nggak ngikutin SOP yang ada lah ya. It's choice lah gitu. Choice. Jadi mau dalam segi, jadi kalau gue bilang di generasi apapun ya namanya kerja mah pasti perlu gitu ya gitu. Nah kalau biasanya masalah anak-anak Gen Z di marketplace biasanya apa ya? Biasanya tuh mental issue ya nggak sih katanya. Atau enggak menurut gue tuh kayaknya kurang komunikasi. Komunikasi itu kayak contoh mereka tuh nggak, kalau misalnya dikritik sama bos, mereka langsung update story gitu. Bos ini kata apa? Bawa ke hati ya. Benar, bawa ke hati langsung. Harusnya kan biasanya dibilang harus komunikasi kan, harusnya kan. Nah di Gen Z ini kayaknya kurang banget yang namanya komunikasi. Itu menurut gue sih. Tapi disclaimer dulu bahwa ini nggak semua Gen Z. Tapi orang-orang tertentu, kalau misalnya kita oknum kan terlalu banyak ya stigmanya tentang Gen Z. Gitu. Nah komunikasi, tapi menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih lebih ke komunikasi. Iya sama sih. Menurut aku mungkin karena kita tuh generasi yang lebih open minded dan lebih free buat ngasih tahu perasaan kita gimana, mengutarakan perasaan kita gimana. Jadi di saat kita dikritik atau gimana, kita tuh lebih gampang untuk nge-ekspresiin perasaan kita daripada lebih mengevaluasi diri kita. Jadi kalau misalnya ada bos aku, Cece kamu kurang gini nih, kayaknya aku bakal lebih, tahu nggak sih, gue dikritik sama bos gue nih, gini, perasaan gue nggak enak banget gini, daripada kayaknya iya benar aku kurang gini, kayaknya itu karena kita hidupnya ya udah di masa yang sangat free, sangat bisa mengutarakan pendapat kita, gitu sih. Iya benar. Tadi kayak Kak Rajut juga kan mention bahwa setiap generasi ada musuhnya tertentu gitu, ada perlawanannya tertentu. Nah bagi gue tuh yang membuat Gen Z kurang inisiatif atau malas atau kurang komunikasi karena di zaman Gen Z itu kayaknya serba cepat, menurut nggak? Benar nggak sih, serba instan juga. Nah kayak contoh kalau gue tanya-tanya ke orang yang milenial, mereka tuh kalau mau cari apa-apa itu mereka pasti, contoh gue pengen nyari ini, pasti mereka ke perpustakaan, nyari kerja ke koran. Sedangkan di Gen Z kan lu search aja jadi udah gampang. Itu yang membuat Gen Z jadinya mager gitu kalau sih, mager gitu. Itu menurut kita sih. Nah tapi ada survei lagi nih Kak. Gimana tuh? Nah katanya 75% Gen Z habis cuman beli makanan. Oh iya? Uang gajinya. Wah. Uangnya 75% dihabisin buat beli makanan. Oh, lu gitu enggak Fit? Biar David. Gua kan belum kuliah. Gue coba cek deh. Gue coba cek di money tracker gue ya. Sambil beneran nggak iya gitu loh kan? Sambil Karajut ngecek. Nanti kalau iya. Aku mau cerita nih. Kan aku belum berpenghasilan dari pekerjaan. Ya. Iya. Jujur stigma itu
Aku banget. Oh berarti Iya, ini pembahasan ini lebih nyindir Cece ya harusnya ya. Nih. Oh. Soalnya aku tuh dikasih uang jajan sekian. Dan mungkin karena aku masih ditanggung orang tua ya. Oh. Jadi ya uang aku tuh kebanyakan uang jajan aku ya buat makanan, David. Wow, tapi keren banget Kak Rajut gitu Kak. Gue nggak tahu emang kayaknya orang-orang rata-rata tidak mencatat pengeluarannya deh. Iya ya. Iya. Tapi dia Ini nyatet. Iya. ini gua dicari ini loh. punya gua sih ya di tracker gua tahu nih. Ini gua makan tuh 40% nggak nyampe 75% ya. Wow. Wah, ini jangan-jangan gua bukan Gen Z, nggak juga ya. Tapi menurut gua gini, apa ya, kalau strategi keuangan ya, ini ngomongin financial gitu kan. Financial is a journey anyway, perjalanan ya. Jadi nggak bisa langsung correctly lu benar dan salah, karena itu perjalanan yang lu perlu belajar, lu perlu proses, ya nggak sih? Menurut gue strategi keuangan itu bukan ditentuin dari persentase dan gede kecil expense lu ada di mana sebetulnya gitu. Menurut gue yang paling berpengaruh dalam financial journey lu itu adalah satu, tujuan keuangan lu. Tujuan keuangan. Yes, that's good. Yang kedua, bagaimana cara lu mengevaluasinya. Sebetulnya menurut gua gitu. Karena coba lu bayangin, misalkan ada orang yang mungkin ya expense-nya 75% buat makan. Tapi kalau memang tujuan keuangannya saat itu dia lagi, gue pengen bulking gitu, David gitu kan, seorang David, gue lagi pengen bulking, harus beli makanan berprotein tiap hari gitu kan. Terus kita bilang dia salah gitu, ngeluarin uang 75% dari budgetnya dia. Kan menurut gue enggak juga ya, kan sesuai sama tujuannya gitu. Wow. Jadi menurut gue yang pertama itu, kalau kayak sama lah kayak misalkan kalau kita mau pergi ke satu tempat gitu kan, dari Jakarta kita mau ke ICC Bali gitu kan, misalkan pasti yang pertama harus punya tujuan dulu. Ini penting banget di segala aspek, selain finansial pun yang pertama kita harus punya tujuan dulu. Kalau nggak punya tujuan, apa yang mau dikejar gitu kan. Betul. Setelah lu punya tujuan kan, ya nggak, lu pasti akan berpikir kan, naik kendaraannya apa gitu kan. Jakarta ke Bali paling dekat, naik pesawat, ya nggak sih? Betul. Gue nggak tahu bagaimana cara lu mengemas season lu dengan tujuan hidup lu saat itu. Kalau kayak gue hari ini, ya gue mengemas kendaraan gue adalah kerjaan gue hari ini. Itu kerjaan gue hari ini kan. Kalau hari ini orang banyak yang berpikir gitu kan, gue pengen Gen Z sekarang, gue pengen starting bisnis aja, ya nggak sih? Gue pengen jadi freelancer aja, atau gue pengen jadi self employed aja. Nah menurut gue kendaraan juga kita bisa pilih sebenarnya. Jadi nggak ada kendaraan yang benar atau yang nggak salah, ya nggak sih? Lu pengen ke Indomaret tapi naik Ferrari juga boncos nggak sih? Ya nggak sih? Jadi perlu dipilih kendaraannya apa yang paling sesuai, ya nggak sih? Dan kalau gue sih jujur, kalau buat sampai ke tujuan tertentu, pasti gue akan pilih kendaraan yang paling cepat buat gue sampai sana ya. Gitu. Jadi hari ini skill gue, potensi gue, kerjaan gue, ya itu kendaraannya gue, ya nggak sih? Tapi jangan lupa how to elevate your life. Satu-satunya cara to elevate your life adalah evaluate your life, ya nggak sih? That's why makanya kenapa keuangan perlu dicatat ya menurut gue gitu. Wow, that's good. Iya, kalau misalkan nggak ada yang lu evaluate, apa yang mau di elevate dalam hidup lu? Ya nggak sih? Lu mau pergi ke Bali, tadi gue bilang, lu naik pesawat. Ya di pesawat kan ada radar gitu, ada altitude checker, lu perlu pilot kan dia akan bilang kita naik ya dari ketinggian sekian ke sekian gitu nggak sih? Ya kalau nggak sampai dong, ya nggak sih? Gitu. Jadi menurut gue bukan besar kecil persentase dan expense-nya, meskipun kalau di Alkitab sih jelas ya, tentu lu perlu perpuluhan ya 10%, ya nggak sih? Di Alkitab tuh ada Yusuf itu nabung 20% gitu, tapi sisanya kan lu bisa adjust tuh, ya nggak sih? Mana yang buat beri, mana yang buat lu nikmatin, ya nggak sih? Betul. Menurut gua buat besaran yang itu bebas-bebas aja, tapi yang jadi salah adalah ketika besarannya itu nggak mencerminkan tujuan yang lagi lu kejar sih. Wow. Gitu sih menurut gua. Berarti gue dapat belajar banget sebagai anak muda, apalagi gue baru orang awam, bahwa mengelola keuangan tuh perlu ada tujuan dan kebutuhan. Beneran. Nah, gue punya beberapa teman gitu, dan kan Gen Z itu generasi yang pengen terlihat hedon gitu di sosial media. Pengen terlihat gue harus lebih dari dia gitu kan, lebih dari teman ini, sosmed gue pokoknya harus gini. Nah Gen Z itu biasanya cara mengelola keuangan, gue pernah dapat kasus yang dia liburan ke Bali tapi nyicil 12 kali. 12 kali. Wow. Cuman pengen healing. Kelihatan Bagi gue tuh itu bukan healing. Pas pulangnya itu jadinya liar kan? Liling. Liar. Oh, liar. Liar kan. Ya. Karena itu tuh permasalahan di Gen Z. Nah, jadi gue dapat banget tadi dari Kak Rajut, keuangan perlu dicatat,
keuangan perlu ada tujuan dan tahu kebutuhannya. Wah, itu luar biasa banget. Tapi lu sendiri gimana cara sebagai Genji mengelola keuangan? Jujur aku juga sama David. Aku juga sangat orang awam untuk men-track uang, apalagi Yes. di financial. Jadi aku pengen lebih ketanya-tanya ke Karajutnya aja kali ya. Kayak aku pasti, berarti kalau aku sebagai anak mahasiswa dan orang yang sudah bekerja, berarti beda dong ya financial, keuangan, gimana cara memanage-nya. Kayak kata Karajut harus ada tujuan. Mungkin Betul. tujuan aku untuk uang aku 50% buat uang kuliah. Betul. Betul. That's great. Uang itu harus dikasih tujuan. Oke. Kalau uang nggak dikasih tujuan, dia yang akan kasih tujuan hidup buat lu. Wow. Ngeri nggak? Paling ngeri lagi kalau lu nggak punya tujuan, uang yang jadi tujuan hidup lu. Come on. Wah, itu Iya, lebih iya, ngeri iya. banget. Jadi penting banget dalam financial, waktu kita terima uang, kita harus tahu. Kita sering dengar kayaknya money is a good servant, tapi bad master, katanya gitu. Waktu kita terima uang, harus langsung kita kasih tujuan. Mereka harus ngapain nih? Harus perginya kemana gitu. Karena kalau misalkan kita nggak kasih tujuan, mungkin dalam sekejap hilang, ya nggak sih? Iya, benar. Terus tadi bener kata David, akhirnya hidup kita jadi setiap hari pengejarannya jadi akan cinta uang ya. Cinta Cari uang, aduh gua harus liburan. Gue pengen liburan. Liburannya harus ke Bali. Wah, karena nggak ada uangnya, gue jadiin Nyicil. uang itu jadi tujuan hidup gue. Kebayang gak sih? Oh iya. Oh. Menurut gue nggak enak banget hidup kayak gitu. Iya. Iya nggak sih? Paling enak kan kalau gue hidup tapi uang yang ngikut apa kata gue, gitu ya nggak sih? Wow. Gitu. Iya, benar, tapi benar banget. Tapi zaman sekarang tuh susah dengar kata-kata itu. Karena zaman sekarang kan pengennya gue pengen terlihat hedon, gue pengen terlihat gue pengen terlihat kaya gitu kan. Atau enggak gara-gara kebawa temennya kali Betul. ya. Bisa disebut FOMO. Iya, temennya ke Bali I see, misalnya. I see. Guys, ikut yuk ke Bali. Iya. Walaupun taunya dia nggak punya duit, tapi iya deh, ayo gas. Gue pinjol aja kan. Iya. Kalau menurut gue Jangan sih kayak gitu ya. harus apa ya? Menurut aku sih harus belajar satu kata ini, JOMO. Kalau Apa Gen Z tuh JOMO? rata-rata ya FOMO kan, fear of missing out. Aku mau kita sama-sama belajar ada satu hal yang namanya JOMO, joy of missing out. Wow. Jadi Bisa malah nggak senang kalau kita missing out gitu. happy nggak? Bisa nggak ya kita tetap happy kalau kita missing out? Kan nggak semua hal yang orang lain lakuin Benar. kita harus kerjain Bagus. juga nggak Jadi sih? missing. Wow. Iya nggak sih? Iya. Kalau Genji itu katanya kalau ngomongin tentang keuangan pengen cepet kaya. Bener nggak? Ini bener. Gue riset bahwa pengennya cepet kaya. Kayak contoh nih, gue mau fokus di panggilan gue. Contoh manajemen. Wah kan harusnya gue join di manajemen gitu, Iya, join di iya, manajemen. Tapi karena gue FOMO yang tadi, tapi ini lebih ada peluang. Oke, ke sini. Oke. betul. Tapi ini ada peluang. Oh ini, tapi ini lebih rame nih kan ke sini Iya, kanan iya, kiri. iya, Tapi iya. menurut Teman-teman aku pun pas SMA ya kak, mereka tuh lagi FOMO yang namanya kripto. Nah, kripto cryptocurrency. yang Iya, iya. Benar, itu mereka sampai apa sih sekolah kripto yang patungan itu loh, kan sampai belasan juta. Jadi mereka patungan berlima. Wow. Itu yang kayaknya nggak perlu deh. Atau oke lah. Kalau menurut aku balik lagi ya, maksudnya is it really your goal gitu? Kalau memang lu goalnya di situ, Tuhan kasih potensi di situ, Tuhan kasih talent di situ, why not go ahead menurut gua. Oh. Dan punya keinginan menurut gua nggak salah loh. Iya, Oke. Pengen cepet kaya, menurut gua nggak masalah. Yes. Kenapa? Tadi gue bilang, lu pengen ke Indomaret naik Ferrari, boleh nggak cepet banget, iya nggak sih? Tapi ada hal yang perlu lu pertimbangin juga. Satu, lu bisa nyetirnya nggak? wow, iya. Bener gak? Kedua, lu tahu nggak resikonya naik Ferrari apa? Come on. Iya kan? Jadi menurut gua ya it's okay kalau lu tahu lu bisa nyetir Ferrari, lu tahu bahwa di situ sistem keamanannya cukup buat lu, ya nggak sih? Ya nggak apa-apa ke Indomaret. Lu tahu juga resikonya boros bensin berarti kan gitu Betul. kan? Ya lu tahu resikonya dan lu tahu memang itu dunia lu, Tuhan kasih potensinya di situ, menurut gua go ahead aja sih gitu. Tapi yang jadi problem kalau menurut gua ketika lu tahu itu bukan buat lu sebenarnya, atau lu bahkan nggak tahu itu bukan buat lu sebetulnya kayak gitu. And then lu ikut ya tadi yang David bilang, wah fear of missing out. Temen gua kayaknya cepet kaya, ya nggak sih? Cepet punya ini punya itu, ya nggak sih? Apalagi hari ini standar hidup tadi naik gua Naik, bilang, ya nggak betul. sih? Kita lihat sosial media hari ini kayaknya pengennya setiap orang punya hidup standar TikTok ya. Betul. Tapi Betul. menurut gue ya nggak salah kalau memang lu tahu itu
itu lu Benar. tahu Tuhan emang kasih itu buat lu, ya kejar aja gitu. Oke. Tapi the moment lu nggak di situ, ya buat apa gitu. Gue Benar. percaya Tuhan akan membawa lu ke caranya sendiri, ke cara lu sendiri, dengan kendaraan lu sendiri tentunya, yang lu pasti capable bisa naikinnya, ya nggak sih? Dengan cara-cara dan dengan banyak hal yang mungkin dengan cara itu justru lu lebih cepet sampai ke Indomaret tadi gue bilang. Betul. Bisa jadi lu jalan kaki nggak perlu manasin Ferrari, jatuhnya lebih cepet daripada lu naik Ferrari. Wow. Bener gak? Benar. Lebih benar. Gitu. aman. Iya, dan Yes, lebih aman. Benar, gitu. masuk. Jadi ya lu, kalau menurut gua ya it's depend on gitu. Lu bergerak sesuai tujuan lu atau enggak gitu. Wow. Oke. Wow. So, Keren. Tapi kalau gue ngomongin tadi standar TikTok ya, yang tadi standar TikTok dan kayaknya permasalahan di Genji itu gampang percaya. betul. Gampang percaya itu percaya. contohnya gini, ada 5 kriteria kalau lu sebenarnya mental health. Mental Iya, gini iya. 1, 2, 3, kayaknya gue kayak gini dah, ini gue. Gitu gue. Iya. Padahal belum tentu benar. Suka self diagnose. Benar. Iya. Kalau lu gitu nggak? Enggak. Nggak, jangan. Waduh, gua gimana ya? Iya. Tapi Kak Rajut sendiri pernah nggak kayak kepikiran FOMO? Maksudnya tuh Kak Rajut tuh udah punya jalan sendiri, tapi pengen ke kanan kiri deh. Pernah lah, pernah. Gimana tuh ceritanya? Pernah. Gimana ya? Tentu sama lah. Dalam hidup pengennya cepet. Bener. Apalagi dunia gue tuh kan gue kerja di bidang dunia yang sangat tidak terlihat. Betul? Oke. Gue bukan performer. Kerjaan gue itu performance-nya itu dilihat dari seberapa sukses gue bisa membantu orang-orang di sekitar gue. Ini belum tentu kelihatan, belum tentu didengar, ya nggak sih? Ada kalanya sometimes gue dulu ya, ada seasonnya mungkin gue dulu belum belajar juga. Ada seasonnya kayak, wah kayaknya gue kalau kerja di bidang-bidang yang lebih kelihatan, kayaknya lebih menyenangkan. Kayak gitu. Gue punya skill lain di bidang event organizing anyway, ya nggak sih? Kayaknya kalau itu dijadiin kerjaan juga kayaknya oke nih. Gue bisa cepet terkenal, bisa cepet kaya, ya nggak sih? Iya. Ada seasonnya gue kayak gitu. Tapi menurut gue ya perlu balik lagi sih. Ya puji Tuhan hari itu gue kayak enggak sih, ada hal-hal yang dalam hidup gue perlu tahu. Itu esensial buat gue. Ada juga hal-hal dalam hidup itu hobi. Jadi nggak semua hal harus jadi esensial ya gitu. Kalau semuanya hal esensial, semuanya hal prioritas, berarti di hidup lu nggak ada yang esensial dan nggak ada yang prioritas. Iya, Betul. Benar. Gitu. Tapi gue pengen nanya nih, dalam dunia pekerjaan ini aku sebagai orang awam, penting gak sih kita tatap muka? Contohnya kayak kita nyari relasi atau berteman atau nongkrong, hangout. Menurut aku penting. Dimanapun sih, nggak cuma sekedar di kerjaan ya, di area kehidupan yang lain pun hubungan itu penting. Oke. Jadi menurut aku kenapa hubungan itu penting, karena balik lagi ya, manusia itu sebenarnya dasarnya makhluk sosial. Even Tuhan bilang nggak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Betul. Ya nggak sih? Itu nggak ngomongin soal pasangan hidup doang, tapi dalam hubungan interpersonal kita sama orang juga memang perlu diperhatiin sih gitu. Dan menurut aku nggak akan bisa sih gue mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain anyway gitu. Kita perlu collab, ya nggak sih? Hari ini kan banyak orang kayak jadi apa ya? Lebih banyak orang yang hari ini start kompetisi, ya nggak sih? Banyak orang yang hari ini hidupnya berkompetisi. Tapi menurut gue lebih suka dibandingin gue harus berkompetisi, I think kolaborasi lebih menyenangkan deh. Wow, benar. Ya nggak sih? Bisa lihat sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda, ya nggak sih? Tadi gue bilang raksasa generasinya nggak cuma satu loh di generasi kita, ya nggak sih? Banyak Betul. banget. Apalagi di marketplace itu lu akan banyak ketemu value yang mungkin bukan value-nya lu akan dihadapkan dengan banyak pilihan sulit, ya nggak sih? Pilihan sulitnya nggak cuma satu, mungkin 2, 3, 4, 5, nggak tahu berapa kayak gitu. Dan punya teman-teman, punya orang-orang yang ada di marketplace yang punya hubungan baik dengan kita, itu akan membantu kita banget buat at least dari yang tadinya lu punya pilihan harus milih dari 10, at least sekarang jadi 3, ya nggak sih? Dikecilin tuh, ya nggak sih? Harusnya kerja lebih mudah ya, dari 3 nanti jadi 2. Oh kalau udah 2 udah tinggal oke nih, nanti akan ketemu lagi pilihan yang satu benar, yang satu benar setengah benar, yang satu lagi ada yang kadang bener banget. Nah nanti akan ada teman-teman kita atau mungkin teman-teman atau kolega-kolega kita di marketplace yang akan bantu kita buat menyelesaikan masalah-masalahnya kita ya gitu. Ya, benar. Dan anyway lu dibayar dari sebanyak apa solusi yang lu kasih di marketplace. Wow. Jadi kalau
Jadi kenapa menurut gue dari tadi gue bilang masalah, gue bilang banyak problematik. Yes, problem itu menurut gue sesuatu yang mungkin ya kayak zaman dulu Raja Daud ya. Tuhan kasih dia Goliat ya nggak sih? Goliat emang kelihatannya serem, gede ya nggak sih? Tapi Goliat juga satu sisi itu juga kesempatan lu buat Tuhan raise up hidup lu. Anyway gitu. Jadi jangan lihat masalah itu sebagai cuma ini penghambat hidup gue, enggak. Ya nggak sih? Betul. If you can see it, you can fix it. Waktu lu bisa fix it, gue percaya banget sih. Ya upah lu ya hasilnya dari setiap solusi yang lu kasih itu. Lawan Goliat gimana caranya gitu. Wow. Makin gede masalahnya, seneng tuh berarti gue. Harusnya should be kita makin seneng. Wah masalahnya makin gede. Nah, gue tahu ada upah yang jauh lebih gede yang nunggu gue di belakang si Goliat ini. Wow, that's good. Oke, karena gue tuh dapat riset baru nih katanya. Generasi Gen Z itu kecanduan teknologi dan tidak bisa menghadapi interaksi tatap muka. Waduh. Setuju nggak ya? Menurut saya setuju Cece gimana Cek? Setuju nggak? Lebih kecanduan di Kecanduan. rumah, lebih baik scroll TikTok daripada gue nongkrong sama kalian, ngapain gini kan? Gitu. Kayaknya lebih ke teman-teman aku, termasuk aku pun bukan malas ketemu orang, tapi kita tuh makhluk introvert yang butuh me time atau butuh sendiri. Yang ngapain me time-nya ya main HP, scroll TikTok. Ketemu ya oke lah ketemu, tapi misalnya pagi siang ketemu, sore malamnya enggak lah gue di rumah gitu loh. Nggak yang kayak full pagi ketemu ini, siang ketemu dia, malam ketemu dia, sore ketemu dia Ya itu gitu enggak loh. terlalu over ya. Kalau kayak Tapi gitu. kayaknya itu yang membuat stigmanya. Kayak enggak gue lagi mau di rumah dulu deh bentar. Kayak kayaknya dia lebih suka main HP, scroll TikTok. Menurut Kak Rajut sendiri gimana? Kalau menurut gue kecanduan teknologi ya yang bisa membuat kita nggak punya interaksi antar muka gitu ya, tatap muka gitu ya. Jadi I think ini problem yang namanya kecanduan ya. Kecanduan itu kan artinya berarti berlebihan, betul nggak? Betul. Iya. Kalau sebenarnya kalau sesuatu yang secukupnya sebenarnya pasti nggak akan menimbulkan masalah, ya nggak sih? Tapi karena itu kecanduan, itu berlebihan, ya semua yang berlebihan pasti akan membawa problem nggak sih Betul. sebetulnya gitu. Nah, kalau kecanduan teknologi sendiri ya, kayaknya dari generasi sebelumnya pun kayaknya udah ngalamin ya. Gue dulu ada masa-masa di mana gue masih kecil, ya nggak sih, ketemu sama kakak-kakak atau abang-abang yang lebih dewasa dari gue. Di zaman itu mereka lagi ngetren pakai yang namanya Walkman. Pakai Walkman, musik player gitu. Jadi kayak radio tape gitu, ukurannya kecil. Kemana-mana mereka pakai earphone gitu. Kan itu juga membuat orang nggak bisa diajak ngobrol ya. Iya nggak sih? Tapi hari itu ya berarti kan sebenarnya kecanduan teknologi itu kalau berlebihan nggak cuma di Gen Z doang ya, di generasi sebelumnya juga itu udah pernah jadi musuhnya generasi kayak gitu. Tapi mereka selesaikan itu dengan oke, kalau ketemu orang mereka bikin aturan gitu. Gen Mil akhirnya kalau nggak salah mereka bikin aturan ya, lu kalau ketemu etikanya kalau lu ketemu orang duduk di meja makan barengan ya lu lepas dong headsetnya, dengerin orang di seberang lu ngomong ya. Jadi menurut gua kalau sampai membuat kita nggak bisa punya interaksi tatap muka, I think menyedihkan ya. Itu sesuatu yang perlu kita beresin, ya nggak sih? Dan hari ini kayaknya gadget itu sesuatu yang bahkan bukan apa ya, kalau gue bilang kalau manusia itu sebuah sistem biologi gitu ya, berarti udah kayak support sistem penunjang hidupnya manusia. Lu kayaknya ketinggalan HP aja, lu akan balik lagi gitu kan? Yes, betul. Jadi ya menurut gue ya memang nggak bisa lepas sih, tapi tadi balik lagi kita yang bisa kendalikan. Wow. Kita yang bisa Kayaknya kendalikan gara-gara teknologi ini kita. juga gak sih Kak? Gara-gara kita pernah melewati masa-masa pandemi. Iya, Dimana kita 2 tahun Di situ benar-benar ya. di rumah main gadget, teman kita cuma gadget, benar. ketemu orang pun di gadget, sekolah Itu kayaknya pun di mengubah. gadget ya. Benar, itu perubahannya besar mengubah banget. ini sih, Iya, kayaknya mengubah yang- budaya banget sih. Betul. Tapi kalau menurut gue ya se-introvertnya orang tetap butuh ketemu orang nggak sih? Iya. Betul. Iya nggak sih? Secara real ya, maksudnya iya, bukan betul. cuma yang virtual gitu. Kok gue nggak percaya sama introvert extrovert ya? Kenapa? Masa? Menurut gua tuh orang introvert tuh nggak ada. Mereka tuh emang belum menemukan circle yang pas aja. Oh Enggak gitu. Oh iya, menurut lu gimana? Enggak. Menurut lu gimana? Karena gue tuh ambivert. Jadi gue Apa lagi ambivert? Ambivert apa? Ambivert tuh kayak di tengah-tengah gitu ya. extrovert, iya, extrovert dan introvert. Half extrovert, Kalau half aku introvert. 60%-nya introvert dan 40%-nya extrovert. Jadi aku sangat bisa seharian pergi keluar. Tapi gue juga sangat bisa gak bisa seharian keluar tuh. Gue butuh waktu sendiri dan gue butuh charge itu. Dan kebetulan kalau tahu aku
Kalian tahu Ken, teman aku. Pacar aku gitu kayak. Pacar aku. Pacar aku itu. Teman hidup aku. Dia orangnya sangat introvert. Dan awal pun aku nggak percaya orang yang kayak gitu ada gitu. Sampai aku kenal dia yang dia beneran kayak nggak bisa banget gitu, Pit. Dia bener-bener udah misalnya pagi nge-PW, terus siang ketemu teman komsel, malam itu dia bener-bener harus diem. Dan kalau diajak ngobrol pun dia nggak konsen gitu, karena dia butuh waktu sendiri, butuh banget. Lagi ngayal kali. Enggak, emang kayak gitu, Pit. Oh. Soalnya kalau misalnya itu dilanjutkan misalnya 1 minggu gitu dia nggak ada me time, dia jadi orang yang kurang excited, dia yang suka capek. Tapi kalau udah dikasih me time itu dia kayak bersemangat lagi gitu loh. Iya, udah kayak recharge gitu ya. Iya, recharge, betul. Gitu. Nah, teman aku satu lagi si Kayla ini dia nggak bisa banget kalau sendiri, harus banget keluar. Kalau sendiri dia stres. Stres tuh gimana maksudnya? Stresnya kayak anxiety, aduh gue Serius sampai mentalnya itu kena. Iya kayak, aduh ngapain lagi. Gua Jadi milenial dia, kayaknya. ayo main yuk. Nah main yuk jadi happy lagi, dia jadi waras biasanya. lagi. Gitu loh, beneran ada loh. Ini biasanya tipe-tipe yang gini nih, yang mungut-mungut gue buat main nih. Kalau di mana? Lagi ngapain? Nongkrong. Keluar lah lu ya kan. Kayaknya lu nggak ngerasa introvert extrovert ada karena lu ambivert kali. Ambivert. Yang kayak Tapi gua. menurut lu gua gimana? Ambivert. Tapi zaman Karajut sendiri, zaman-zaman SMA atau zaman-zaman SMP ada nggak sih kalimat-kalimat kayak gitu? Udah ada ya. Oh, udah ada, Zaman serius? gua Udah ada. Terus Mental health. apa? Ambivert, Udah ada. Tes kepribadian itu udah ada. Bahkan gue nggak tahu dulu di zaman gue bimbel itu, bimbingan belajar waktu mau masuk tryout kuliah itu ada tes sidik jari. Bisa menentukan katanya tujuan hidup sama kepribadian. Bener ada. Itu mah kayaknya itu ramalan tangan. Gua Itu nggak pernah ramalan tangan ya? Iya. Itu ramalan tangan Kesini kali. sukses kalau Tapi panjang. sidik jari beneran, karena katanya dari situ tuh bisa kelihatan hobi lu di bidang apa. Kan kayak Serius? tangannya kalau lu misalkan kayak lu keyboardist gitu kan, berarti tangan lu akan mungkin ada kapalan di sisi-sisi Kasar. tertentu yang mungkin itu bakat lu di situ memang kayak gitu, karena itu yang lu sering lakukan dan lu suka kayak gitu. Kalau yang suka mukulin orang gitu. Nah, itu mungkin nggak sidik jari. Tapi Telapak jari, telapak tangan ya. yang dicek ya. Oh iya, Itu siap. jadi menurut gua tes kepribadian di zaman gua udah ada gitu. Tapi memang Kali katanya bukan itu aja kali ya. zaman kita nggak beda jauh sih sebenarnya. Gue Iya. gue sebelum 2000 sedikit, kalian setelah 2000 sedikit gitu kan Iya. ya. Tapi menurut gue gini, hidup kita itu nggak ditentuin dari personalitinya kita. Wow. Personality kita itu justru menunjang supaya kita lebih aware dengan siapa diri kita, ya nggak sih? Lebih kenal identitas kita, ya nggak sih? Betul. Personality kita kan itu sebagian picture dari seluruh identitasnya kita. Yes. Ya nggak sih? Jadi nggak gue bilang itu semua, enggak, itu cuma sebagian, ya nggak sih? Dari situ akan gue lihat, lo akan lihat, oh gue lebih suka, gue introvert ya. Kayak tadi mungkin kalau kayak Cece bilang, mungkin gue akan lebih suka pekerjaan yang nggak ketemu orang. Contoh mungkin lo lebih suka pekerjaan yang mungkin lebih suka menganalisis. Kalau lo introvert, ya nggak sih? Sendiri dia menghitung kayak gitu. Kayak gue engineer, gue suka banget analisis. Diem, tenang, melihat suatu hal, lihat masalah gitu, mikir, baca buku, terus akhirnya ngitung, oh dapat, itu pekerjaan yang gue suka gitu. Mungkin buat orang ekstrovert, no, gue harus pergi cari kerjaan yang harus ketemu orang, jadi sales, nggak tahu mungkin ya kayak gitu ya gitu. Jadi itu membentuk ya personalitinya kita itu bukan identitasnya kita ya. Tapi menurut gue sebagian identitasnya kita terletak ada di personalitinya kita gitu. Yang lebih penting daripada sekedar personality, sebenarnya apa sih yang menentukan arah hidup kita? Karakter gitu. Karakter sama personality itu dua hal yang berbeda. Orang suka kebolak-balik tuh, kadang-kadang personalitinya orang kayak gitu dibilangnya mungkin karakternya kayak gitu ya. Menurut gue enggak sih. Orang yang punya karakternya baik, mau personalitinya apapun, karakternya akan tetap oke sih kayak gitu. Ya gue introvert sih, nggak bisa ketemu orang. Tapi kalau orangnya memang karakternya tipe orang yang mau belajar, ya nggak sih? Dia akan mencoba se-introvertnya dia. Oke, ya udah buat kerjaan, ya nggak sih? Buat jadi jawaban, buat jadi solusi, ya gue akan belajar buat ketemu orang. Wow. Gitu. Tapi gue mau nanya nih, gue balik lagi. Karajut ini panutan gue lah, excellent. Masa sih? Nah, gue pengen nanya, Karajut ini excellent tuh dididik dari kecil atau gimana? Atau dari orang tua? I think yes, dari orang tua. Nah, ini uniknya excellencies. Lu hidup excellence itu ternyata nggak harus Kristen loh.
Wow. gitu. Jadi banyak juga kok value-value di luar sono yang ngobrolin soal excellencies. Ya. Tapi bedanya apa sama kita? Bedanya orang-orang yang udah percaya sama Kristus, orang-orang yang udah percaya sama Tuhan, kita itu punya spirit of excellence. Itu bedanya. Jadi Spirit of excellence. excellence itu nggak cuma outer skin-nya kita, nggak cuma hidup kita, nggak. Tapi itu sesuatu yang justru muncul dari spiritnya kita. Jadi automatically, oh ya udah hidup mah secara otomatis lu extra mile aja. Karena ya bener kalau hidup ya buat Kristus, ya nggak sih? Betul. Mati adalah keuntungan, ya nggak sih? Kerjain Iya. semuanya sama seperti kita ngelakuinnya buat Tuhan, bukan buat orang, ya nggak sih? Kan Wow. secara otomatis excellence itu ada di hidup lo ya gitu. Balik lagi cerita gue, anyway, orang tua gue itu my family itu bukan 100% Christian family Wow. gitu. Tapi my dad, papa gue dari kecil selalu tekenin nilai ya hidup itu harus ngasih yang terbaik, ya nggak sih? Harus apa ya? Harus berani bayar lebih. Kenapa? Karena waktu lu berani bayar lebih, lu akan dapetin sesuatu yang lebih juga dalam hidup. Itu papa gue yang ngajarin gitu. Wow. Dan sampai hari ini ya my dad belum percaya Tuhan juga anyway gitu. Jadi bahkan di luar sana pun lu bisa hidup excellent kok gitu. Tapi bedanya ya lu punya spirit of excellence gak? Dan waktu lu punya spirit of excellence, harusnya hidup excellent-nya harusnya jadi sesuatu yang sifatnya gaya hidup, dan bahkan itu kayak ya udah sih kayaknya mungkin lu latah aja udah excellent gitu. Kebayang gak sih? Oh, Lu iya. hidup Iya, iya. lu hidup standar minimnya lu aja mungkin hidupnya udah excellent. Yes. Gitu. Should be gitu sih. Wow, emang keren-keren. Bener kan panutan gue kan? Bagus lihat panutannya. Keren banget karena tapi gue pengen nanya banget kan Karajut ini tuh John Leader atau Tom Leader ya? Aku John Leader. Artinya kan berarti kalau John Leader tuh berarti buat teman-temannya yang nggak tahu John Leader itu adalah bahasa Indonesia itu apa? Ketua lah, ketua di atas ketua. Tua banget gue ya. Aduh. Ketua di atas ketuanya yang nge-manage teman-teman kalau tahu itu Komsel. Ahli Nih, gitu. pasti orang-orang. Nah, Iya, selama Atasnya banget. selama Karajut melayani orang-orang, apalagi Genji kan pastinya kan. Betul. Gimana tuh Karajut? Apakah kan sekarang Karajut masih melayani mahasiswa gitu? Masih. Puji Tuhan masih dipercayakan. Yes. Nah tapi gue coba inget-inget ya. Kayaknya gue pernah melayani orang-orang dengan tingkat generasi milenial akhir gitu ya. Teman-teman gue yang lahir di 94, 95, 96 pernah ada di sana. Terus nggak lama generasi ini rilis dari kampus dan mereka pindah ke marketplace. Gue akhirnya sampai sekarang ya, berarti gue sampai hari ini kan kalau angkatan kuliah tuh yang lahir 2006, betul ya? 2006 masih Gen Z ya gitu. Jadi menurut gue ada bedanya nggak? Tentu ada bedanya, tadi gue bilang setiap generasi punya musuhnya sendiri, setiap generasi punya keunikannya sendiri, tapi setiap generasi juga punya solusinya sendiri. Yes. Gitu. Jadi tentu berubah. Karena gue nggak lama sih mimpin Gen Mil, ya mereka punya cara dan problematikanya sendiri. Tentu di generasi milenial mereka masih berjuang banget sama yang namanya menaikkan standar hidup ya, gitu. Nggak mudah gitu. Gue ngalamin kok dulu ke gereja belum ada yang namanya teknologi Gojek dan Grab. Jadi gue dulu ingat banget kita dulu gereja masih ada di Mayapada Tower. Kita masih ada di Mayapada Tower dan terus hari itu kan belum ada Grab, belum ada Gojek. Gue pertama kali ke Bandung hari itu. Ya apa yang gue kerjakan ya hari itu gue fight. Value-nya tetap sama, fight, ya nggak sih? Value-nya tetap sama, fight. Tapi hari itu apa yang gue kerjain ya gue naik Damri. Gue dulu kuliah di daerah Dago kan. Jadi dari daerah Dago gue ke daerah di Pati Ukur tuh naik Damri. Gue naik Damri. Terus turun di Pasar Baru. Nah dari Pasar Baru tuh perempatan Pasar Baru gue jalan kaki tuh ke Sudirman Tower ya kalau nggak salah namanya itu dulu tempat gereja kita gitu. Jadi masih ngalamin tuh di generasi itu memang standar hidup nggak sebaik hari ini ya gitu. Tapi ya menurut gue ya value sih yang tetap bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Kan fighting spiritnya nggak hilang. Wow. Value tentang fight ke gereja nggak hilang, ya nggak sih? Iya. Hari ini ya harusnya lebih dimudahkan dengan adanya Grab dan Gojek, ya nggak sih? Jadi menurut gue teknologi itu kalau tadi ya balik lagi singgungannya sama katanya Gen Z males. Menurut gue teknologi itu ada bukan buat membuat lu semakin males,
Justru itu membantu hidup lo harusnya. Yes, Iya nggak sih? that's good. Yang tadinya gue ke gereja mungkin berangkat 1 jam sampai 2 jam sebelumnya. Nah mungkin sekarang lu bisa jemput orang dulu kali, ada Grab, ada Gojek, ya nggak sih? Wow. Setengah jam lu pakai buat jemput orang, ya nggak sih? Ketemu orang dulu, mungkin makan dulu di mana, baru setengah jam lagi buat berangkat, ya nggak sih? Sama-sama fight, ya nggak sih? Yes. Sama-sama fight, sama-sama ke gereja 1 jam misalkan. Tapi di generasi sebelumnya lah, lu cuma dapat 1, lu bisa bawa diri lu doang ke gereja dalam waktu 1 jam. Tapi di zaman ini harusnya dalam waktu 1 jam lu bisa bawa lu dan temen lu, bener gak? Betul. Dapat hasilnya 2 gitu. Gitu sih. Wow, keren banget. Jadi buat teman-teman, buat Gen Z, teknologi canggih hari ini tuh digunakan buat membantu kita, Iya. bukan bikin kita jadi mempermalas diri Iya. kita. Nah itu kan masalah di Gen Z ini, tapi keren banget. Tapi menurut lu sendiri gimana, Cek? Lu pernah gak sih dari teknologi ini membuat tuh bukannya membantu hidup lu gitu, tapi malah nyusahin hidup lu? Menurut lu pernah gak sih ada di momen gitu? Nyesahin hidup gua dari teknologi. Iya, contohnya kayak kan tadi Karajut spill bahwa yang tadinya harus sejam ke gereja jadi kan pakai Gojek. Nah, tapi kan orang-orang sekarang malahnya jadi buat mending gue main ML aja lah, mulai lah kayak gitu-gitu. Iya. Iya sih benar ya. Kayak aku pun ngurus komsel. Yes. Anak komselku, aku tawarin mereka mau nggak dijemput atau enggak. Tapi banyak juga yang nggak mau dijemput. Dan mereka tuh bisa pergi sendiri, betul, bisa Iya, pakai iya, Gojek, iya, iya, bisa iya. pakai Grab, dan aku pun sangat termudahkan gara-gara itu kan. Yes. Iya. Tapi ya suka datangnya jadi mepet-mepet. Suka kayak 30 menit cukup lah. Taunya macet atau Oh, apa jadinya lebih kan. Itu sebetulnya memudahkan kita teknologi itu. Semuanya sih teknologi kayaknya nggak ada yang mempersulit kita deh. Iya, lu Tapi Gimana cara kita mempergunakannya. Iya, mempergunakannya yang bisa lu pernah jadi. nyobain beli barang-barang aneh gitu nggak, Pit? Yang menyusahkan hidup lu gitu, siapa tahu. Kayaknya nggak ada ya. Gue dulu pernah tahu beli mesin cuci portable gitu ceritanya, biar di kosan kayaknya lebih praktis. Wah, Terus? bisa sensornya diaktifin pakai sensor tepuk gitu. Jadi kalau iya? dinyalain dia bisa nyala sendiri. Jadi ditaruh di ember gitu, ditempelin, terus cuciannya dimasukin. Tapi kayaknya nggak bertahan lama deh, 2 bulan, 3 bulan nggak bertahan, cepat rusak memang. Iya. Itu termasuk yang nyusahin nggak ya? Ngeselin sih. Itu bukan Itu yang teknologi nyusahin, ngeselin. Ngeselin ya. Iya, Iya. tapi tadi kalau gua baca dari ceritanya Cece ya, yang gua tangkap, ternyata bahasa kasihnya generasi juga berubah. Iya nggak sih? Mungkin di era sebelum transportasi online terjadi di 2018 ke bawah mungkin ya, belum semarak hari ini. Mungkin dijemput itu bisa jadi bahasa kasih banget. Iya. Iya gak sih? Iya. Itu udah jadi kayak act of service banget. Lu jadi Betul. home leader kayak, wah gila nih, gue dijemput sama home leader gue, iya gak sih? Iya. Tapi ya hari ini mungkin itu gak jadi bahasa kasih lagi. Tapi kan bener, itu udah membantu lu di satu sisi yang itu buat jemput orang. Tapi kan lu bisa doing something di area-area yang lain jatuhnya, iya gak sih? Gitu. Jadi Betul. hopefully ya transportasi online ya benar, teknologi itu membantu lo di satu sisi, tapi di satu sisi lain kan lo bisa fight dengan hal yang lain kan. Betul. Gitu sih. Itu banyak yang kita lupain. Itu yang poin yang banyak dari kita suka lupa. Kalau teknologi itu bisa membantu kita, tapi kita juga harus doing something else ya. Iya, betul. Kayak misalnya nyapu. Nyapu kan biasa ya pakai sapu, pakai pengki. Dan Iya, kita nggak bisa harusnya- ngapa-ngapa lagi kan. Iya bener, lu should be harusnya hari ini ke gereja nggak telat. Iya, Iya, lu karena nggak usah udah nyapu ada- dulu di rumah kan. Betul, ada Iya. alat-alat yang iya. udah nggak apa-apa, udah Fight-nya bersih beda. semua. Benar. Should be kita bisa lebih do something more. Iya. Bukan mempergampang bikin hidup kita lebih less, tapi lebih elevate ya. Harusnya Iya. ya. Berarti itu gimana orangnya ya, tergantung Betul. orangnya. Tapi nih kan kalian tuh orang-orang yang melayani di generasi lah ya, melayani orang-orang. Kata kan gua tadi sempat spill bahwa generasi Z tuh baperan. Katanya susah ditegur. Ada nggak satu pengalaman yang kalau anak-anak tuh kalau ditegur tuh David dulu deh gimana? David gimana? Lu David kalau ditegur lu gimana? kalau ditegur gimana? gue ditegur atau gue yang negur anak-anak komsel nih? Enggak, Lu yang ditegur. gua yang ditegur. Coba, lu yang ditegur Soalnya gimana? dengar-dengar banyak yang negur David sih. Oke, kok lu tahu sih? Tahu. Oke. Ditegur ya? Aduh, jamnya. Ditegur, kalau gue Kok ditegur, jadi nervous? biasanya gue kalau ditegur pasti buat gue sendiri cerita lah ya. Gue tuh awal bukan dari orang yang ditegur, gue dari orang yang kayaknya gue tuh dari generasi milenial X lah. Kenapa? Karena orang tua gue tuh segala apa-apa tuh
segala apapun kesalahannya mukul. Gini. Jadi gue udah dididik keras. Ya. Nah waktu ditegur, sebenarnya gue tuh jadi kayak ya udah. Karena cara negur orang tua gue tuh jadi dipukul jadi gitu. tough gitu ya. Tough gitu. Nah, Nah, jadi orang yang sangat tough gitu ya. Nggak bisa, lu sempet ngalamin kayak jadi nggak bisa ngerasain apa yang lu rasain nggak? nggak bisa ngerasain apa yang contohnya gimana? Ya karena kan lu nggak pernah dikasih ruang buat mengutarakan Benar, apa yang lu rasa. benar. Tiba-tiba ditegur langsung dipukul gitu. Lu pernah ngalamin nggak? Lu kesulitan buat mendefinisikan apa yang lu rasain? Pernah, itu sering terjadi di hidup Sering gue. terjadi ya. Sering terjadi. Nah waktu gue datang di ICC, nah mereka tuh menegurnya tuh dengan cara ngomong, bukan hanya sekedar negur, tapi ngasih apresiasi dan ngasih solusi. Nah itu membuat gue kayak, wah gila, luar biasa, gue suka nih rumah gini gitu. Tapi Karena nggak jadi sakit hati gitu. sakit hati sih sebenarnya enggak, karena itu yang membuat gue bertumbuh sebenarnya. Langsung lu mikir kayak gitu. Iya, gue Hebat juga, David. Iya karena gini, karena kembali lagi karena gue di awal dari keluarga di cara negurnya itu dipukul. Oh gitu. Jadi waktu negurnya kayak gini, diomongin dan dikasih ruang gue buat bicara dan mengutarakan perasaan, Iya. gue jadi suka justru. Oh gitu. Suka melakukan kesalahan. Enggak lah, tidak lah. Atau suka sampai negur. Itu juga ya. Bercanda. Enggak. Jadi gitulah suka lah. Oke. Suka dengan cara menegurnya di sini. Akhirnya lu mengalami perubahan hidup Mengalami gitu ya. perubahan. Tapi kalau gue menegur anak komsel nih kayak tadi, gue pernah menegur anak komsel yaitu gara-gara pelayanan. Contohnya pelayanan. Jadi kan, aduh takut nonton lagi. Gitu. Ada nggak apa-apa ya. Jadi pelajaran hidup aja, gue nggak spill namanya. Kan gue tuh belajar di rumah ini kalau kita tuh udahlah nggak usah terlalu jago-jago di sini. Kita latihan di sini supaya kita jago di luar sana di Oke. marketplace. Nah gue tuh diajarin buat kayak gitu. Nah sampai akhirnya si anak komselnya ini tuh udah dapet jadwal pelayanan 2 bulan sebelum pelayanan. Gue bilang catat ya bro. Iya. Oke, pas akhirnya di hari H dia tiba-tiba nggak bisa dengan alasan gue harus jemput ini keluarga. Tapi gue nggak Ini kayak perlu kita keluarin nggak? Sebutin alasan konyol. Kayak di ICC Bridge kemarin. Nggak perlu ya. Tapi gue bilang kayak gini, bro, nggak apa-apa, is okay, lu izin aja dulu ke head departemennya. Tapi kalau yang kayak gini di pekerjaan, bos tuh nggak akan peduli sama masalah keluarga lu gitu. Iya. Kalau ini jam kerja ya udah jam kerja, karena gue diajarin gitu. Tapi dia marah gitu tiba-tiba langsung titik koma gitu langsung. Titik koma. Gue sebagai Genji kalau orangnya pakai titik itu marah waktu itu. Sebenarnya awalnya karena dia jarang pakai titik. Oke. Genji banget ya. Oh iya, Gini, dalam gini. satu kalimat Dalam ada satu kalimat jarang. koma, terus akhirnya Wah. titik. Itu serem sih. Santai aja titik. Titik itu Gak ada Itu baru makasih. ada nih di generasi kita. Ilmu typography gitu. Iya, kan? serem banget Iya, tuh, Kak. kayak mengartikan perasaan orang lewat bahasa Ketikan. tulisan mereka. Iya, sampai akhirnya saya nggak akan jemput orang tua saya. Titik. Wes. Gue harus kayak gimana ini? Gue ini gimana nih? Akhirnya dia pelayanan sih, tapi jadinya tuh mut-mutan gue nggak bisa. iya. Nah itu permasalahan kalau ditegur gitu. Kalau itu dari aku. Iya. Kalian ada nggak cerita-cerita kayak? Nggak ada ya? Enggak. Kalian anak-anaknya luar biasa kali ya? Unik banget. Kalau yang namanya baper mah ada ya pasti ya gitu. Gue lagi konflik sama orang lagi. Waduh, tapi sebutin namanya, Kak. Wah jangan. Depannya Jangan, nanti ya. nggak beres. Nanti nggak beres nih. Nanti harus gue beresin dulu nanti. Nanti Nanti followers kalau udah jadi testimoni baru gue ceritain. biar supaya Iya. followers Undergo TV memblokir Instagramnya. Oh jangan. Enggak lah, Nggak boleh gitu. Bercanda, iya. Kan di luar konfliknya dia tetap orang yang baik. Iya, betul. bercanda guys. Setiap orang tuh baik, setiap generasi baik kok gitu. Tapi menurut gue gini, baper itu wajar. Baper itu wajar. Jadi bahkan menurut gue perasaan itu wajar. Iya nggak sih? Perasaan itu penting menurut gue. Justru kan perasaan itu sesuatu yang Tuhan ciptain ya. Iya nggak sih? Kalau itu sesuatu yang nggak penting, ngapain Tuhan ciptain? Bener nggak? Jadi menurut gue perasaan itu wajar, tapi akan jadi salah kalau kita hidup di drive berdasarkan perasaan kita. Gitu. Perasaan itu ada, tapi kita yang harus mendrive perasaan kita. Perasaan itu justru harus dirasain. Kayak tadi makanya gue tanya, Pit, lu kalau nggak pernah dikasih ruang buat ngerasain
apa yang lu rasain, lu nggak pernah ngutarain apa yang lu rasain, mungkin lu akan ngalamin kesulitan buat mendefinisi apa yang lu rasa, iya nggak sih? Betul. Dan itu kelebihannya generasi hari ini. Kita dikasih kekuatan, dikasih potensi dan keunikan tersendiri di mana kita bisa punya ruang buat mengekspresikan apa yang kita rasa, dan akhirnya kita bisa lebih mudah buat mendefinisikan apa yang kita rasa. Yes. Gue lagi seneng nih, gue lagi sedih nih, gue lagi feel depressed nih, gue lagi ketakutan nih gitu. Tapi akan salah waktu kita berhenti, waktu kita cuma ngerasain perasaan kita dan kita nggak lanjut mendrive perasaan kita gitu. Jadi first stepnya bener, waktu kita baper, kita ditegur, kita ditolak, kita dikecewain, kita lagi nggak oke hidupnya, udah rasain aja rasanya gitu. Lu perlu define dulu apa yang lu rasain sih gitu. Oh iya. Lu define dulu, lu kenali dulu. Nah setelah lu define perasaan lu, gue percaya banget itu sesuatu yang bisa di drive gitu. Lu diarahinnya gimana ya, lewat firman Tuhan. Yes. Gitu. Apa sih yang Tuhan, lu bisa carilah. Hari ini kan kita punya apa sih di Bible tuh kan kita pakai YouVersion bisa cari ya. Apa yang Tuhan bilang tentang rasa takut? Apa yang Alkitab bilang tentang rasa kecewa? Apa yang Tuhan bilang tentang rasa senang? Iya nggak sih? Itu kan sesuatu yang bisa dicari dan bisa mendrive perasaan kita anyway. Iya nggak sih? Direnungin, diperkatakan, ya nggak sih? Dan akhirnya jadi kehidupan, jadi kebenaran dalam hidup kita, ya nggak sih? Tapi kan nggak bisa kalau lu menganggap perasaan lu sendiri nggak penting dong. Betul. Ya nggak sih? Lu aja nggak tahu apa yang lu mau search, gue lagi ngerasain apa, gue nggak tahu, ya nggak sih? Ini menurut gue, it's okay banget buat baper. It's okay banget buat lu ngerasain sesuatu, karena perasaan itu penting. Tapi jangan berhenti cuma sampai sekedar dirasain, tapi drive perasaan. Yes. Gitu. Lewat firman Tuhan ya. Keren banget. Menyala Karajo. Nah, tapi kan thank you banget kita udah ngobrol panjang dan kita udah sejam juga. Wow, tapi ada nggak sih satu kata-kata lah, bukan kata-kata motivasi buat teman-teman yang nonton ini supaya mereka hari ini gitu. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Pantai itu tau gak sih? Pantai. Oke, nggak jadi lanjutin. Kata-kata hari ini. Ya, hidup di diuji. Pantai apa? Editor, Pantai apa nih? tolong dong. Apa nih? Oh. Pokoknya nanti kakak bilang, kata-kata hari ini. Nanti abis itu diedit yang pakai kata-katanya doang, pakai script, terus abis itu ada nanti diedit. Oh, tahu yang di sisi berita itu kan. Ini enggak? Nggak Harus usah, di-tiktokin gitu, pakai ditunggu dijedok-jedokin gitu kan. Kata-kata hari ini. Tanya dulu. Bukan kata-kata hari ini. Apa tuh? Supaya teman-teman yang nonton di sini supaya jadi excellence. Betul. Supaya jadi excellent. Bukan supaya jadi excellent, biar supaya men-encourage teman-teman supaya hidup dalam excellence. Iya. Gue hari ini justru mau bilang bahwa lu nggak harus excellent di semua hal sih. Wow. Belajar buat fokus. Belajar Tadi buat fokus. kenalin visi lu, kenalin potensi lu gitu. Seorang rajut yang lo kenal juga nggak excellent di semua hal. Tadi yang gue bilang, gue pegang event undergo 2 kali. 3 tahun berturut-turut, 2 kali jadi ketua, 1 kali jadi hari itu gue di teaching department. Wow. Menurut lu lebih berhasil yang mana? Yang 2 kali gue jadi ketua atau yang sekali jadi di teaching department? Secara gambaran mungkin orang lihat, wah lu sukses ya jadi ketua undergo, ya nggak sih? Tapi hari itu gue evaluate, enggak kok, gue lebih sukses waktu gue hari itu jadi ada di teaching department, ngurusin bahan, ketemu pembicara. Hari itu gue ngerasa di situ gue justru lebih menjawab gitu. Jadi nggak semua hal dalam hidup kita harus excellent. Tapi the moment lu menemukan sweet spotnya lu menemukan potensi lu di mana, lu menemukan tujuan hidup lu di mana, mati-matian kerjain itu. Being excellent, ya nggak sih? Jadi maksimal di sana. Itu sih menurut gue gitu. Jadi gimana caranya jadi excellent, Kak? Justru lu nggak harus excellent di semua hal, lu harus belajar itu sih. Fokus belajar buat let go apa yang bukan jadi partnya lo gitu, tapi benar-benar fokus dengan apa yang jadi partnya lo. Wow, thank you Kak Rajut udah datang. Thank you, gue banyak belajar banget dari Kak Rajut. Setuju. So, buat teman-teman yang excited buat nonton video ini dan buat teman-teman juga yang mau Kak Rajut datang lagi gitu part 2 ngomongin tentang apa, kayaknya tentang mental health ya, cocok banget. Masa sih? Boleh banget. Boleh banget. Dan buat teman-teman juga yang kalau misalnya ada sedikit teman-teman mau bikin cuplikan tentang kata-kata Kak Rajut, quotes-nya Kak Rajut, boleh tag kami juga di Undergo TV dan tag Kak Rajut. Nah, oke, Cek, kita closing aja deh. Bye, see you guys.